kita, inna fil jasadi mudghah. Kata Rasul, ketahuilah sesungguhnya pada jasad kita itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baik tampilan jasad kita. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, maka jelek juga tampilan jasad kita. Pertanyaannya, apa segumpal daging itu? Ada wahyal khalaq. Dia adalah hati. Orang kalau hatinya baik, mukanya enak dilihat, Bang. Lihat orang senyum aja manis seperti saya. Sirik ya. Orang kalau hatinya baik, lihat orang selalu wajahnya senyum, ucapannya santun, nadanya lembut, tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Ada orang senyum, nggak ada orang juga senyum. Tapi hati-hati, orang kalau hatinya jelek, hatinya buruk, tampilan luarnya juga buruk, cover luarnya juga hancur. Lihat orang melotot. Udah muka jelek, penampilan jelek. Mulut ketus. Apa dia? Kenapa bisa begitu? Karena hatinya jelek, jadi matanya melotot, mulutnya ketus, tindakannya selalu identik dengan kezaliman. Makanya Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu senantiasa menata hati kita. Kalau berbicara tentang hati, dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan kalbu. Apa, Bu? Kalbu. Tahu dari mana? Belum dijelaskan. Namanya kalbu. Kenapa dinamakan kalbu? Karena dia yatakallabu, sesuatu yang gampang sekali berubah. Ini hari dia bilang cinta, besok dia bisa katakan benci. Ini hari dia janjikan setia, besok dia bisa khianat. Ini hari dia buruk, besok bisa jadi baik. Itulah hati. Susah ditebak. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita untuk selalu senantiasa mengangkat kedua tangan kita, senantiasa memohon kepada Allah, membaca doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, mantapkan hatiku dalam agamamu dan jadikan hatiku selalu dalam ketaatan kepadamu. Banyak-banyak baca ini. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, baik. Saya mau bertanya tentang hati. Saya kan baru menikah, bawaannya tuh cemburuan terus. Saya takut dengan kecemburuan saya ini mengantar saya pada penyakit hati. Apa cemburu itu boleh, Ustaz? Baik. Ini sepertinya pengalaman pribadi. Sudah menikah? Kelihatan wajah-wajah cemburunya. Baik, kalau ngomong-ngomong soal kecemburuan. Memang fitrahnya wanita, Allah ciptakan ada rasa, dia suka cemburu. Makanya ulama Makkah pernah bilang ada nisa, tradisi dan kebiasaan wanita. Kalau nggak cemburu bukan namanya wanita. Boleh-boleh saja cemburu, selama kecemburuan itu tidak menghancurkan kepada perpecahan, kehancuran rumah tangga. Karena mohon maaf ya, namanya wanita terkadang terlalu cemburu, tidak membenarkan, tidak melihat sebuah kebenaran, akhirnya yang ada justru kehancuran. Cemburu yang begini dilarang. Karena mendatangkan mudarat, lebih besar mudarat ketimbang manfaatnya. Ada orang rumah tangganya sampai hancur gara-gara cemburu yang tidak ada alasan. Lihat suaminya berdiri depan rumahnya ngobrol dengan perempuan, cemburu dia maki-maki. Tanpa nanya dulu dengan suaminya. Padahal suaminya cuma nawar sayuran. Kalau sudah ditanya waktu itu, ada yang baru menikah 1 minggu, tiba-tiba langsung dicerai sama suaminya. Karena suaminya cemburu. Setiap hari katanya istri saya kalau tidur minggu namanya Brian, langsung dicerai. Dia tuduh kalau istrinya sudah selingkuh. Begitu sudah dicerai, dia baru sadar. Ternyata yang sering disebut istrinya cuma binatang peliharaannya. Makanya kecemburuan itu hati-hati. Kecemburuan itu kalau tidak dilandasi dengan kebenaran dan fakta bisa menghantarkan seseorang terjerumus ke dalam kecurigaan. Dan ujung-ujungnya dia akan terkena penyakit hati yang namanya su'udzon. Padahal agama mengajarkan kepada kita ijtanibu katsiran minadh-dhon. Orang yang beriman itu diajarkan untuk menjauhi yang namanya kecurigaan tanpa alasan. Karena yang namanya curiga ujung-ujungnya akan terjerumus ke dalam dosa. Jadi jangan terlalu curiga.